nama saya Nabila Kurnia Azra. Di video kali ini, saya akan membahas tentang biostatistik. Biostatistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan biostatistik, data yang kita dapatkan dari penelitian bisa diubah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Ruang lingkup statistik. Yang pertama, ada statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau inferensial. Yang kedua, ada statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial terbagi dua. Yang pertama, ada komparasi atau komparatif, yaitu tujuannya untuk membandingkan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih pada satu atau lebih variabel. Yang kedua, untuk melihat pengaruh sebuah tindakan. Jenis hipotesisnya yaitu menyatakan dugaan adanya perbedaan antar kelompok. Uji statistik yang digunakan yaitu untuk dua sampel menggunakan uji T, yaitu Independent Sample T-Test atau Paired Sample T-Test. Selanjutnya ada Mann-Whitney, ada Wilcoxon, atau Signey-Rank Test. Yang kedua, untuk sampel lebih dari 2 menggunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Selanjutnya ada Friedman Test. Yang kedua yaitu asosiatif atau korelasi. Tujuannya untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Jenis hipotesisnya yaitu menyatakan dugaan adanya hubungan antar variabel. Uji statistik yang digunakan, yang pertama ada parametrik atau data kuantitatif, yaitu menggunakan uji korelasi Pearson atau hubungan, dan uji regresi linear atau pengaruh. Yang kedua, ada non-parametrik atau data kualitatif menggunakan uji chi-square dan uji Spearman-Rank. Uji chi-square adalah uji yang digunakan untuk data yang kategorinya 2x2, yang terdiri dari dua kategori dari masing-masing variabel. Contohnya, pengetahuan, ada pengetahuan yang tinggi dan pengetahuan yang rendah. Yang kedua, ada kinerja, yaitu kinerja tinggi dan kinerja rendah. Kemudian ada uji Spearman-Rank, digunakan untuk data yang lebih dari 2x2. Kemudian ada uji korelasi Pearson, digunakan untuk data yang didapatkan dari pengukuran berupa rasio atau interval. Selanjutnya, jenis data statistik. Yang pertama, ada data kategorik atau kualitatif, adalah data yang menjelaskan karakteristik, tidak dapat diukur dan dikelompokkan ke dalam kategori. Datanya berupa, yang pertama ada nominal, yaitu data yang tidak menunjukkan tingkatan. Contohnya, jenis kelamin, warna. Yang kedua ada ordinal, yaitu data yang menunjukkan tingkatan. Contohnya, tingkat pendidikan, tingkat kepuasan pasien. Pada data deskriptif, menggunakan frekuensi dan persentase. Pada frekuensi dan persentase ini dilakukan uji univariat. Yang kedua, ada data numerik atau kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan besaran, jumlah, atau jangkauan tertentu dan nilainya berbentuk angka. Datanya berupa, yaitu yang pertama interval, yaitu data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya suhu. Yang kedua, rasio adalah data yang jaraknya sama dan memiliki nilai nol mutlak. Contohnya berat badan. Pada data deskriptif menggunakan yang pertama ada mean, yaitu rata-rata dari kumpulan data. Yang kedua median, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Yang keempat yaitu standar deviasi, yaitu standar keseimbangan data atau simpangan baku atau penyimpangan data. Yang kelima variansi, yaitu kuadrat dari standar deviasi. Yang keenam rank,
yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Pada min, median modus dilakukan ukuran pemusatan, yaitu untuk menunjukkan pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Pada standar deviasi, variasi, rank dilakukan ukuran penyebaran, yaitu untuk menunjukkan selisih sejauh mana data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Cara pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam sebuah penelitian. Cara pengambilan sampel yang pertama yaitu simple random sampling, adalah pengambilan sampel acak sederhana dengan menekankan sistem pengambilan sampel didasarkan pada angka atau bilangan yang muncul. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan nomor untuk setiap individu dalam populasi. Yang kedua, melakukan proses acak. Dapat dilakukan dengan tabel bilangan acak untuk mendapatkan n angka antara 1 dan n. Yang kedua, systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih anggota sampel dari populasi dengan jarak atau interval tertentu secara sistematis. Langkah-langkahnya, yang pertama memberi angka atau nomor untuk seluruh populasi yang akan dilakukan sampel. Yang kedua, penentuan angka dapat didasarkan pada proporsi subcluster yang memiliki proporsi subjek terbanyak kemudian sampai terkecil. Yang ketiga, menentukan interval sampel dengan cara membagi seluruh populasi dengan sampel yang diinginkan. Keempat, melakukan proses acak untuk interval pertama. Yang kelima, hasil acak pada interval pertama dianggap sebagai sampel nomor 1 untuk sampel nomor 2 dan dipilih pada interval kedua. Untuk sampel ketiga dipilih pada interval ketiga dan seterusnya. Yang ketiga, stratifikasi sampling, yaitu suatu proses pemilahan terhadap populasi ke dalam beberapa strata yang saling pisah. Pengambilan sampel dengan stratifikasi lebih menekankan dan memperhatikan subcluster yang ada. Pembagian subcluster dapat didasarkan pada karakteristik atau tipe dari populasi. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan populasi sasaran, yang kedua menentukan subcluster yang dapat didasarkan pada karakteristik populasi. Selanjutnya, jumlah sampel yang diambil untuk setiap subcluster adalah sama. Terakhir, melakukan pengambilan sampel stratifikasi. Yang terakhir yaitu ada cluster sampling, adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok-kelompok atau cluster. Lalu beberapa cluster tersebut dipilih secara acak dan seluruh anggota di dalam cluster tersebut dijadikan sampel. Langkah-langkahnya, yang pertama, bagi populasi ke dalam kelompok-kelompok atau cluster, biasanya berdasarkan lokasi geografis, wilayah, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, pilih beberapa cluster secara acak. Yang ketiga, ambil semua anggota di dalam cluster, yang dipilih sebagai sampel atau bisa juga diambil sebagian tergantung desain penelitian. Selanjutnya, ada uji validitas dan reliabilitas. Pada sampel dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu uji untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dalam validitas sama atau seragam, maka hasil tidak valid karena tidak ada perbedaan. Jika pertanyaan dalam kuesioner tidak bisa dipercaya, maka dilakukan uji validitas. Selanjutnya ada reliabilitas, yaitu uji untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil saat digunakan berulang-ulang kali dalam kondisi yang sama. Cara uji reliabilitas yaitu menggunakan Cronbach alpha.